Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan kembali kita bertemu di kesempatan siang hari ini. Di sini kita berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam hal perawatan dan perbaikan sepeda motor. Jadi, mungkin setiap orang bisa memasang ataupun memperbaiki sepeda motor. Tetapi di samping itu, pengalaman dan kebutuhan juga diperlukan. Jadi sekali lagi kita bahas masalah mesin motor ini. Mungkin tiap-tiap orang bisa memperbaiki bongkar pasang mesin karena selagi dia alatnya itu pas dan cocok bisa dipasangkan. Tapi sekali lagi kita bahas pengalaman dan pengetahuan itu juga diperlukan. Sebabnya contoh seperti ini. Dalam tiap-tiap pengerjaan kita harus pikirkan juga risiko dan efeknya. Mungkin ini dilebarkan. Ini kita lihat-lihat yang pistonnya dikikis sampai dalam sehingga tiang pistonnya sampai oblak seperti ini. Jadi ini pasti berpengaruh pada mesin piston bagian depan. Jadi kalau kita pikirkan secara logika, mungkin ini tadinya dibuat seperti ini karena pin pistonnya macet. Tapi setidaknya dia bisa menggosok ini. Kenapa dia bisa menggosok ini? Karena pin pistonnya pastinya udah lepas duluan sehingga dia bisa menggosoknya ini kan gitu. Jadi kalaupun sudah lepas, kenapalah harus dilebarkan sampai selebar ini dan sampai seoblak ini? Seharusnya dihaluskan saja menggunakan amplas ataupun kertas pasir. Yang penting pin piston ini bisa masuk secara halus dan padat. Kalau dioblakkan seperti ini pastinya pistonnya bakal goyang. Jadi bukan hanya sekedar bisa, pengalaman dan pengetahuan juga dibutuhkan. Gimana, Pak? Jadi mungkin semua orang bisa. Dan kita lihat ini, motor ini baru boring sekitar 1 bulan. Mungkin nggak semua mekanik seperti itu. Mungkin bukan karena hanya kesalahan mekaniknya, mungkin kadang di saat kita bongkar dan rusak kembali itu bisa terjadi kesalahan pada partnya ataupun alatnya. Mungkin mekaniknya sudah mantap mengerjakannya, tapi alatnya ada juga yang kurang bagus ataupun ciptaan pabrik. Mungkin bisa jadi piston ini agak lonjong atau gimana. Tapi perlu diperhatikan setelah kita pasang mesin, kita hidupkan apakah pompa olinya bekerja dengan baik ataukah naik dengan baik atau tidak. Tapi kita lihat ini kelihatannya piston baru tapi gigi pompa olinya ini gundul. Kita lihat ya, ini mungkin agak gelap dikit karena mungkin mohon maaf kamera kita kurang mendukung. Jadi ini gigi pompa oli berfungsi untuk memutarkan pompa oli yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau giginya seperti ini gundul, otomatis pastinya dia tidak dapat berfungsi untuk memutarkan pompa oli yang ada sebelah kanan, sehingga pompa oli tidak bekerja dengan baik dan oli tidak bersirkulasi ke atas dengan baik sehingga bagian atas menjadi kering. Kita lihat di bagian noken asnya ini, dia pasang noken as baru tapi suaranya tetap berisik karena oli tidak sampai ke atas dan ini piano klepnya sampai haus kembali. Jadi setiap kali sudah saya sampaikan, mungkin rekan-rekan yang lain mekanik juga menyampaikan, setiap kali kita selesai bongkar mesin harus diperhatikan seperti apa sirkulasi olinya, apakah berfungsi dengan baik, naik dengan baik atau tidak. Kalau tidak itu bisa membahayakan kita juga. Yang jelas kalau alatnya sampai rusak kembali, uang saku kita ataupun uang kantong kita pastinya bakal keluar kembali. Yang tadinya upah kita mungkin 150 atau 200.000, mengganti alat mereka ini bisa nombok. Jadi harus diperhatikan, bukan asal pasang hidup langsung diberikan kepada pemiliknya. Jadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang kecil seperti ini juga harus diperhatikan. Dan pastinya kita fokus di pusat lubang pin piston tadi ini yang terlonggar, pasti efeknya ke bagian mesin depan karena ini pasti oblak kan gitu. Jadi kita simak satu persatu kerusakannya. Tapi mohon maaf, terkadang sudah dijelaskan kepada mekanik bahasanya ada part mesin ataupun alat dalam yang rusak. Terkadang ada juga konsumen yang menahan budgetnya, mungkin bukan karena menahan budgetnya tapi mungkin budgetnya kurang cukup, alat yang sudah rusak dipasang kembali karena mungkin kemungkinan dari pemiliknya sudah kita jelaskan bahasanya itu tidak bisa dipakai, tapi pemiliknya meminta untuk memasangnya kembali karena mungkin budgetnya yang minim itu. Jadi tiap pengerjaan itu berbeda-beda masalahnya. Bisa jadi karena mekaniknya sengaja tidak mengganti, bisa juga karena pemilik motornya itu menahan barangnya untuk tidak diganti karena mungkin kita tidak tahu kondisi ekonomi tiap orang masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi tujuan kita buat video ini bukan semata-mata kita
tahu dan paling tahu, tapi setidaknya kita hanya berbagi, sebab sebaik-baik ilmu ialah ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat rekan semua, juga pemilik motor. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.